Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita mengangkat tema yang sangat sering sekali kita alami, yaitu hasad, hasud, dan iri dengki. Seperti apakah pengaplikasian di dalam Islam? Kita akan belajar bersama guru-guru kita. Kita sapa terlebih dahulu. Uwas, Assalamualaikum Uwas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahur sudah siap, nanti kita sambil santap sahur ya. Insya Yai Syarif, sehat Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, saya langsung persilahkan Uwas memberikan materi pertama. Silakan Uwas. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Ustaz. Bersama kita, guru kita semua, Kiai Haji Syarif Mat Najih. Mudah-mudahan matta'anallahu bituli umurihi. Amin ya Rabb. Panjang umur beliau, berkah ilmunya untuk kita semua insya Allah. Ibu-ibu semua sehat, adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, pemirsa TV One dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah insya Allah. Tema kita tentang hasad, hasud, iri, dengki. Ini nggak ada yang enak semuanya. Nggak ada yang baik semuanya. Bagi yang hobi enak tapi tidak baik. Ayatnya ibu kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin orangnya, hasada perbuatannya. Makanya kalau mau ngasih nama anak jangan langsung buka Quran hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin ya. Hasad. Nah, hasad itu bahasa Arab. Apa arti hasad dijelaskan oleh ulama. Namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali arti hasad, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Enggak senang ngelihat orang dapat nikmat. Tetangga rehab rumah, kumat asam lambung. Dia beli mobil, langsung masuk ICU. Ini nggak senang lihat orang lain dapat nikmat, itu sudah hasad, tapi baru 50%. Nah, gimana cara mengkomplitkannya jadi 100? Gini caranya. Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang tadi jadi hilang. Nah, itulah muncul hasud, santet, black magic, dan seterusnya. Pergi ke dukun. Si Anu rumahnya bagus ya, kan satu kantor dengan kamu. Iya bagus, dia kan punya tuyul. Dulu sama kuliah kan? Iya. Sama kerja kan? Iya. Kok dia lebih dulu nikah? Iyalah, dia kan pakai pelet. Muncul hasud, iri, itu semua berawal dari hasad. Gak senang lihat orang lain dapat nikmat, disempurnakan dengan supaya nikmat orang itu hilang. Dosa yang pertama dilakukan oleh iblis adalah hasad. Kenapa? Karena dia nggak senang ngelihat Nabi Adam dapat nikmat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada seluruh malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud. Illa iblis. Iblis nggak mau. Iblis dalam hatinya hasad, enak aja makhluk kemarin sore. Ini senior. Saya yang lebih dulu. Iblis beramal 1000 tahun naik langit pertama. 2000 tahun, 3000 tahun, 7000 tahun. Akhirnya selevel dengan malaikat. Tiba-tiba ada makhluk kemarin sore baru diciptakan, suruh sujud. Muncul hasadnya setelah hasad dan ingin supaya nikmat Allah hilang dari Nabi Adam. Maka dia pun menggoda. Fa'azallahuma syaitan. Datang dia. Setan dengan iblis Pak Ustadz, komunitasnya namanya jin. Jin ini ada yang baik namanya jin muslim. Jin yang nggak baik ini namanya setan. Induknya namanya iblis. Mana bukti bahwa iblis itu dari kalangan jin? Buka surat Al-Kahfi yang biasa kita baca malam Jumat. Kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin.
Fafasaqa an amri rabbih. Dia melawan perintah Allah. Loh, dia kan jin, kok bisa sama malaikat? Karena prestasinya tinggi, akhirnya selevel dengan para malaikat. Jadi kalau cerita masalah amal, jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, jamaah, amal saya banyak. Berarti ini teman? Saya nggak ada ngomong begitu. Lalu kemudian bagaimana setelah kita tahu bagaimana cara menyembuhkan? Maka cara menyembuhkannya pertama kita mesti periksakan diri. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada alat ronsen yang bisa memeriksa hasad. Dan kita doakan sampai hari kiamat mudah-mudahan orang Jepang belum menemukan alat detektor hasad. Bayangkan kalau ada alat detektor hasad dipasang di pintu TV One. Dipasang di pintu, semua yang lewat bunyi. Pas lewat adik-adik, bunyinya kecil. Tit. Pas Ustadz Somad lewat, tit. Tiba-tiba mau bicara tentang hasad. Makanya Allah itu masih Ghafur, masih Rahman, masih Rahim. Yang tahu yang ada di dalam hati ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ngukurnya gimana? Kalau kita sakit hati, kecewa, marah, melihat orang dapat nikmat, berarti kita kena penyakit Ibu doakan saya supaya jangan sampai saya kena penyakit hasad. Amin. Amin, amin ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selamatkan Ustadz Somad supaya jangan sampai dia kena hasad karena dia ceramah tentang hasad. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa kita kena penyakit hasad, kita mesti tahu efeknya apa. Kita bertamu nih ke rumah orang. Pas bertamu disediakan teh manis. Begitu mau dikasih teh, haram. Kenapa haram? Karena dia takut kena penyakit diabetes meletus. Gula nggak mau. Susu pakai gula nggak mau. Kopi pakai gula nggak mau gula. Kenapa? Karena takut nanti akan berulat, nanti akan amputasi. Takut. Ada yang lebih hebat daripada diabetes. Inilah dia hasad. Apa bahaya hasad? Iyyakum wal hasada. Jauhi penyakit hasad. Fa innal hasada. Karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua pahala. Tarawihmu hilang, witirmu melayang, puasa sunatmu terbang, bukaan puasamu nggak ada sama sekali gara-gara hasad. Makanya kalau ada hasad dalam hati kita, segera ingat jilbabmu terbang, belum lunas lagi. Yang ketiga bagaimana? Supaya kita tidak kena hasad, orang yang dapat nikmat itu langsung kita doakan. Dapat surat undangan hari Ahad pernikahan, langsung ini detak jantung. Bagaimana caranya? Langsung datang ke tempat kondangan, naik ke atas pentas, doakan dia. Barakallahu lakuma. Tapi biasanya orang kalau penyakit hasad bersarang, dia nggak bisa nyanyi. Giginya rapat. Barakallahu lakum. Saya udah nikah 10 tahun, Pak Ustadz, nggak punya anak, Pak Ustadz. Ini tetangga saya baru nikah Januari, April udah punya anak. Apa nggak muncul hasadnya? Diundang akikah, makan kambing. Pas ditanya, kamu besok datang akikah? Saya nggak bisa Pak Ustadz. Jangankan makan kambing, ngelihat kambing aja naik darah tinggi saya. Tetap datang. Bacakan doa, selamat ya, semoga menjadi anak yang soleh. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa gerak-gerakkan aja mulut. Doakan. Yang keempat, saat kita berdoa jangan hanya minta jadi orang yang soleh. Jangan cuma minta Allahumma ja'alni minat tawabin. Jangan cuma minta terima puasa. Allahumma tahhir qalbi. Sucikan hatiku. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Pakai bahasa Indonesia aja. Sucikan hatiku dari penyakit hasad. Hanya saja kalau berdoanya di masjid dekat teman jangan kuat-kuat. Khawatirnya didengar teman sebelah. Ya Allah berhentikan hati penyakit hasad. Dia tanya, hasad sama siapa? Nah, tapi kalau di rumah doalah hentikan hatiku dari penyakit hasad ini tetangga sebelah ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari penyakit hasad. Amin, amin. Ya Demikian Allah, ya Ustaz Rabb, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat hasad dan juga iri dengki. Nah, nanti di segmen berikutnya akan dilengkapi lebih dalam lagi bersama Kiai Haji Syarif Matnaji. Tapi kita sahur lagi, silakan Kiai. Ustaz, fadhal Ustaz.